Gimana caranya paket data dari divisi HRD, keuangan, dan IT bisa lewat di satu kabel yang sama, tapi datanya nggak bakal nyasar atau ketukar. Nah, ini dia kehebatan dari VLAN trunking. Kalian bingung? Makanya tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Yoga Prasetyo dan kali ini aku akan menjelaskan materi Cisco Switching di modul 7, VLAN trunking. Dan di video kali ini aku akan membahas beberapa hal. Yang pertama, VLAN. Yang kedua, studi kasus 1. Lalu yang ketiga, trunking. Lalu yang keempat, studi kasus 2. Lalu yang kelima, lower trunk. Lalu yang keenam, studi kasus 3. Lalu yang ketujuh, switch layer 3. Lalu yang kedelapan, studi kasus 4. Lalu yang ke-9, dynamic trunking protocol. Lalu yang ke-10, studi kasus 5. Lalu yang ke-11, pakai tagged dan untagged. Lalu yang ke-12, ada native VLAN. Lalu yang terakhir atau yang ke-13 ada studi kasus 6. Ya udah deh, daripada lama-lama, mending kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pertama-tama, aku akan membahas VLAN. VLAN atau Virtual Area Local Network adalah teknologi yang membagi satu jaringan lokal fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Tanpa VLAN, semua perangkat yang terhubung di satu switch fisik menerima pesan siaran yang sama, dan proses tersebut akan menghabiskan bandwidth. Dengan VLAN, administrator dapat mengelompokkan perangkat berdasarkan fungsi atau departemen, seperti VLAN 10 untuk divisi keuangan, VLAN 20 untuk divisi HRD, dan VLAN 30 untuk siswa atau klien. Berikut adalah fungsi teknis, jenis-jenis port, dan keuntungan penerapan VLAN pada infrastruktur jaringan, yaitu pertama-tama ada fungsi utama VLAN, memecah broadcast domain, membagi satu domain siaran besar menjadi domain-domain kecil yang terisolasi, sehingga secara drastis mengurangi kemacetan lalu lintas data atau traffic congestion di jaringan. Lalu ada isolasi logis, memisahkan hak akses data antar divisi tanpa perlu membeli perangkat switch fisik baru untuk masing-masing divisi. Ini menghemat anggaran perangkat. Lalu, dua tipe port utama pada konfigurasi VLAN. Pertama, ada akses port atau port access. Port switch yang dikonfigurasikan untuk terhubung langsung ke perangkat akhir atau end device seperti PC, laptop, atau printer. Port ini hanya boleh membawa lalu lintas data dari satu VLAN saja. Lalu ada juga trunk port atau port trunking. Port switch yang digunakan untuk menghubungkan switch ke switch lain atau switch ke router. Port ini bertindak sebagai pipa utama yang bertugas membawa lalu lintas data dari banyak VLAN secara bersamaan, melintasi satu kabel fisik tunggal. Lalu, keuntungan menerapkan VLAN. Pertama, ada keamanan yang lebih baik atau security. Data-data sensitif milik divisi keuangan atau server manajemen dapat diisolasi penuh agar tidak bisa diintip atau diakses oleh pengguna di divisi tamu, yaitu guest atau siswa. Lalu yang kedua, penghematan biaya atau cost reduction. Meningkatkan efisiensi penggunaan port pada switch Cisco yang mahal tanpa perlu mendesain ulang kabel fisik gedung. Lalu yang ketiga, kemudahan manajemen atau flexibility. Memudahkan pemindahan posisi kerja karyawan. Jika seseorang staf HRD pindah meja ke area divisi marketing, teknisi cukup mengubah konfigurasi nomor port switch mejanya ke VLAN HRD secara software tanpa perlu membongkar kabel. Lalu ada rentang nomor ID VLAN atau VLAN ID. Yang pertama ada normal range 1 sampai 1005. Digunakan untuk jaringan skala kecil hingga menengah
VLAN 1 adalah VLAN bawaan pabrik atau default pada perangkat Cisco yang tidak bisa dihapus. Lalu yang kedua ada extended range dari 1006 hingga 4094. Biasanya digunakan oleh penyedia layanan internet atau ISP atau perusahaan skala global atau enterprise yang membutuhkan ribuan segmen jaringan virtual. Dan selanjutnya, aku akan membahas studi kasus 1, konfigurasi VLAN. Dan sekarang, aku akan mempraktikkan studi kasus 1. Tapi sebelum masuk ke praktiknya, di sini aku ingin menunjukkan jika kita tidak menggunakan VLAN. Di sini aku sudah membuat topologi seperti ini. Lalu kita coba kirim pesan dari PC 1 ke PC 4. Caranya masuk ke Cisco Packet Tracer, klik P di keyboard kalian, lalu arahkan dari PC 1 ke PC 4. Lalu kita play di simulation mode dan tunggu hingga selesai. Setelah selesai, di sini kita bisa melihat, ya di bagian ini kita bisa melihat bahwa PC 1 ini akan menyiarkan permintaan ke semua PC hanya untuk menanyakan siapa yang punya IP ini. Tolong kirimkan MAC addressmu, seperti ini. Dan jika kita lihat seperti ini, memang terkesan sangat kecil karena hanya mengirim ke 3 PC ini. Namun, coba bayangkan jika ada 16 PC, 24 PC, atau mungkin 48 PC. Pastinya akan sangat tidak efisien. Maka disinilah kegunaan VLAN. Dan sekarang kita atur topologi untuk praktek VLAN. Pertama, tambahkan switch 2960. Caranya, klik Network Devices, klik Switch, lalu pilih yang 2960, taruh di dalam. Lalu tambahkan 4 PC. Caranya, klik End Device yang atas, klik End Device yang bawah, klik PC, taruh di dalam, lalu taruh lagi 3 PC lainnya. Dan di sini, aku ingin mengganti nama dari masing-masing perangkat ini. Tapi ini opsional saja ya, agar tidak membingungkan. Switch 2 ku ganti menjadi SW2, PC 9 ku ganti menjadi PC 5, PC 10 ku ganti menjadi PC 6, PC 11 ku ganti menjadi PC 7, PC 12 ku ganti menjadi PC 8. Lalu hubungkan semuanya. Caranya, klik connection, pilih yang automatically choose connection type, arahkan dari switch 2 ke PC 5, arahkan dari switch 2 ke PC 6, arahkan dari switch 2 ke PC 7, pilih lagi dan arahkan dari switch 2 ke PC 8. Lalu, aku akan menambahkan draw rectangle, tetapi ini sifatnya opsional juga ya. Caranya, klik draw rectangle atau kalian bisa klik R pada keyboard kalian. Lalu di sini kalian sesuaikan dengan kemauan kalian.
Lalu, agar tidak membingungkan, aku menambahkan note. Caranya klik N di keyboard, lalu taruh di sini. Dan di sini kita isi pertama kali adalah segmentasi apa VLAN ini akan digunakan. Misalnya NOC. Lalu kita isi ingin menggunakan VLAN berapa. Misalnya VLAN 2. Lalu kita isi IP-nya akan menggunakan IP berapa. Misalnya 192.168.1.x. Lalu klik ESC di keyboard. Lalu buatkan lagi untuk PC 7 dan PC 8. Oke, ulang. 13.7.1. Lalu buatkan lagi untuk yang ini. Caranya klik N, taruh di sini, isi untuk segmentasi apa? Misalnya LAN. Lalu isi untuk VLAN berapa? Misalnya VLAN 3. VLAN 3. Lalu isi ingin menggunakan IP berapa? Misalnya 192.168.2.x. Lalu klik ESC di keyboard. Lalu kita tambahkan IP di masing-masing PC-nya. Kita tambahkan IP untuk PC 5 terlebih dahulu. Caranya klik PC 5, klik desktop, klik IP configuration, pastikan static. Dan di IPv4 address ini isi sesuai segmennya, yaitu yang ini 192.168.1. lalu kita ganti angka terakhirnya dari yang X menjadi misalnya 1. Lalu untuk subnet masknya kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian, misalnya 255.255.255.0. lalu lakukan hal yang sama pada PC 6. Lalu, kita tambahkan IP untuk PC 7. Caranya, klik PC 7, klik desktop, klik IP configuration, pastikan static. Lalu di IPv4 address ini, kalian bisa isi sesuai dengan segmennya, yaitu yang ini. Jadi, 192.168.2, lalu di belakangnya ini kan X. Kita ganti angkanya, misalnya 192.168.2.1. Lalu untuk subnet masknya kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Lalu lakukan hal yang sama pada PC 8. Dan sekarang kita akan mengkonfigurasikan VLAN. Pertama, kita masuk ke VLAN. Ini adalah tanda pengenal atau label untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Caranya klik SW2, lalu klik CLI, lalu kita ke configure terminal. Lalu ketik VLAN, lalu masukkan nomor yang ingin kalian gunakan. Kalian bisa menggunakan dari 2 sampai 1005 dan aku akan menggunakan 2, lalu enter. Lalu kita berikan name untuk VLAN 2 ini agar tidak membingungkan. Caranya ketik name, lalu isi dengan menggunakan nama apa. Misalnya aku akan menggunakan yaitu yang di sini, yang NOC ini. Jadi ketiknya name name spasi NOC, lalu enter. Lalu kita berikan name untuk VLAN 3 sesuai yang di sini. Caranya ketik VLAN 3, lalu enter, lalu ketik name, lalu lab, lalu enter, ketik px, lalu enter. Lalu ketikkan int range. Ini berfungsi untuk mengatur atau mengkonfigurasi banyak port secara bersamaan dalam satu baris perintah, dan kita akan config port yang terhubung dengan PC 5 dan 6 ke switch 2. Caranya, lihat terlebih dahulu kabelnya terhubung di port berapa. Untuk PC 5 terhubung di port FA
FA0/1 dan untuk PC6 terhubung di port FA0/2. Lalu kita ketikkan int range, lalu ketikkan FA0/1, FA0/2, lalu enter. Lalu berikan switch port mode. Ini berfungsi untuk mengatur fungsi port pada switch jaringan. Caranya ketik switch port mode, lalu isi kalian ingin menjadikan portnya menjadi mode apa. Untuk di kasus ini aku akan menggunakan access. Ketik access lalu enter. Lalu berikan switch port access VLAN. Ini berfungsi untuk menetapkan atau memasukkan port tertentu pada switch ke dalam nomor jaringan atau VLAN yang sudah ditentukan. Caranya ketik switch port access VLAN, lalu masukkan nomor VLAN yang sesuai dengan topologi ini, yaitu VLAN 2. Lalu enter. Jadi di PC 5 dan 6 ini akan masuk ke VLAN 2 secara konfigurasi. Lalu sekarang kita ulangi langkah-langkah konfigurasi tadi untuk PC 7 dan PC 8. Pertama, kita ke interface range PC 7 dan PC 8. Caranya, lihat terlebih dahulu PC 7 dan PC 8 terhubung ke interface berapa di switch 2. Lalu ketikkan int range FA0/3, FA0/4, lalu enter. Lalu berikan switch port mode access. Caranya ketik switch port mode access, lalu enter. Aku di sini melakukan kesalahan. Switch port mode access. Lalu berikan switch port access VLAN. Caranya ketik switch port access VLAN, lalu masukkan VLAN numbernya sesuai yang di sini, yaitu VLAN 3, lalu enter. Aku di sini melakukan kesalahan lagi. Switch port access VLAN 3, lalu enter. Jadi PC 7 dan PC 8 ini akan terhubung ke VLAN 3 secara konfigurasi. Lalu kita cek terlebih dahulu konfigurasi VLAN-nya. Caranya kembali ke configure terminal terlebih dahulu, lalu ketikkan do show VLAN brief, atau jika kalian ingin mempersingkatnya, maka kalian cukup ketikkan do shflbr, lalu klik enter. Dan di sini akan muncul semua interface yang sudah kita konfigurasikan serta VLAN yang sudah kita buat tadi. Dan di sini akan muncul semua secara berurutan. Lalu sekarang kita coba kirimkan pesan dari PC 5 ke PC 6 melalui mode simulation. Caranya klik mode simulation, kita geser sedikit, klik P di keyboard, lalu arahkan dari PC 5 ke PC 6, lalu klik play. Begitu juga ketika kita melakukan pengiriman dari PC 7 ke PC 8. Maka dia hanya akan broadcast ke VLAN-nya sendiri.
Dan itulah akhir dari studi kasus 1. Dan selanjutnya, aku akan membahas trunking. Trunking atau trunk port adalah sebuah metode atau konfigurasi pada port switch yang berfungsi sebagai jalur komunikasi utama untuk membawa lalu lintas data dari banyak VLAN atau virtual local area network yang berbeda secara bersamaan melalui satu kabel fisik tunggal. Berikut adalah fungsi dan karakteristik trunking, yaitu fungsi utama trunking. Yang pertama ada multiplexing jalur, menggabungkan lalu lintas data dari puluhan hingga ratusan VLAN terisolasi agar bisa menyeberang lewat satu jalur fisik antar switch atau switch to router. Lalu yang kedua, efisiensi jaringan, menghemat port berharga pada switch Cisco dan meminimalkan kerumitan kabel di ruang server atau data center. Karakteristik teknis jalur trunk, posisi port hanya dikonfigurasi pada port yang menghubungkan switch ke switch atau switch ke router ataupun switch ke server khusus yaitu virtualisasi atau ESXi. Tidak boleh dikonfigurasi pada port yang langsung mengarah ke PC biasa atau end user. Lalu protokol trunking. Yang pertama ada IEEE 802.1Q atau disebut juga .1Q, standar industri global. Sifat standar terbuka atau open standard, didukung oleh semua vendor jaringan di dunia. Cara kerja atau tagging, tidak membungkus ulang data, melainkan menyisipkan teks sebesar 4 byte ke dalam header frame Ethernet asli, tepat di antara kolom source address dan type atau lag. Lalu ada fitur utama yaitu native LAN, mendukung konsep native LAN yaitu VLAN khusus atau secara bawaan adalah VLAN 1 yang lalu lintas datanya tidak diberi label atau untagged saat melewati jalur trunk. Lalu yang kedua, ISL atau Inter-Switch Link, protokol warisan Cisco, sifatnya eksklusif milik Cisco atau proprietary, tidak bisa digunakan di perangkat non-Cisco. Cara kerjanya, encapsulation, membungkus total frame asli dengan menambahkan header sebanyak 26 bit di depan dan di trailer sebanyak 4 bit di belakang frame. Status saat ini sudah usang atau deprecate dan tidak lagi didukung pada switch Cisco Catalyst model modem karena tidak efisien dalam penggunaan bandwidth. Dan selanjutnya, aku akan membahas studi kasus 2, konfigurasi trunk. Dan sekarang, aku akan mempraktikkan studi kasus 2. Pertama, kita buat lagi satu topologi seperti ini. Tambahkan switch 2960. Lalu tambahkan 4 PC. Lalu, aku ganti nama dari masing-masing perangkat. Switch 3 menjadi SW3, PC 13 menjadi PC 9, PC 14 menjadi PC 10, PC 15 menjadi PC 11, PC 16 menjadi PC 12. Lalu hubungkan semuanya. Lalu aku akan copy paste draw rectangle yang ini. Lalu aku pindahkan ke sini. Dan aku juga akan copy paste node yang di sini dan pindahkan juga ke sini. Lalu kita tambahkan IP di masing-masing PC. Untuk PC 9, aku akan menggunakan VLAN 2 dengan IP 192.168.1.3
Untuk PC10, aku akan menggunakan VLAN 2 dengan IP 192.168.1.4. Lalu untuk PC11, aku akan menggunakan VLAN 3 dengan IP 192.168.2.3. Lalu untuk PC12, aku akan menggunakan VLAN 3 dengan IP 192.168.2.4. Dan sekarang kita konfigurasikan VLAN. Kita konfigurasikan VLAN 2 di switch 3 terlebih dahulu. Pertama, kita masuk ke VLAN 2. Caranya klik SW3, klik CLI, lalu kita ke configure terminal, lalu ketik VLAN 2. Lalu kita berikan name untuk VLAN 2. Untuk namanya kita samakan seperti topologi sebelumnya. Caranya ketik name, lalu NOC, lalu klik enter. Lalu ketik EX, lalu enter. Lalu masuk ke interface range PC9 dan 10. Caranya kita lihat terlebih dahulu PC9 dan PC10 terhubung di interface berapa di switch 3. Lalu kita ketikkan int range fa0/1, fa0/2, lalu klik enter. Lalu berikan switch port mode. Caranya ketikkan switch port mode akses, lalu enter. Lalu berikan switch port akses VLAN. Caranya ketik switch port access VLAN 2, lalu enter. Jadi PC9 dan PC10 ini akan masuk ke VLAN 2 secara konfigurasi. Dan sekarang kita konfigurasikan VLAN 3 di switch 3. Caranya kita buka kembali CLI-nya, lalu kita ke configure terminal terlebih dahulu, lalu ketikkan VLAN 3, lalu klik enter. Lalu berikan name untuk VLAN 3 sesuai dengan skema yang ini. Caranya ketik name lab, lalu enter. Lalu ketik EX, lalu enter. Lalu masuk ke interface range PC11 dan 12. Caranya kita lihat terlebih dahulu PC11 dan 12 terhubung ke interface berapa di switch 3. Lalu ketikkan int range fa0/3, fa0/4, lalu klik enter. Lalu berikan switch port mode. Caranya ketikkan switch port mode akses, lalu klik enter. Lalu tambahkan switch akses VLAN. Caranya ketik switch port akses VLAN 3, lalu enter. Oh iya, VLAN 3 ini itu sesuai dengan skema yang ini ya. Jadi PC11 dan 12 ini
akan masuk ke VLAN 3 secara konfigurasi. Lalu sekarang kita coba cek terlebih dahulu konfigurasi VLAN-nya. Caranya kita kembali terlebih dahulu ke configure terminal, ketik IX lalu enter, lalu kita ketikkan do sh flbr lalu klik enter. Dan di sini sudah muncul semua konfigurasi VLAN yang sudah kita buat tadi. Dan sekarang kita konfigurasikan terang di switch 2. Lalu kita masuk ke interface yang menghubungkan switch 2 dengan switch 3. Caranya kita lihat terlebih dahulu switch 2 terhubung ke switch 3 menggunakan interface berapa, yaitu interface FA0/5. Lalu kita klik SW2, kita klik CLI yang ini, lalu kita ke configure terminal. Lalu kita ketikkan INT FA0/5, lalu klik enter. Lalu kita berikan switch port mode, namun kali ini kita menggunakan terang. Caranya ketik switch port mode terang, lalu klik enter, lalu klik enter lagi. Lalu kita konfigurasikan terang di switch 3. Caranya masih sama seperti tadi, kita masuk terlebih dahulu ke interface yang menghubungkan switch 3 dengan switch 2. Kita cek terlebih dahulu, switch 3 terhubung ke switch 2 menggunakan interface FA05. Lalu kita masuk ke configure terminal, lalu kita ketikkan INT FA05, lalu klik enter, lalu kita berikan switch port mode terang, lalu enter. Sorry, aku di sini melakukan kesalahan. Switch port mode terang, lalu klik enter. Lalu sekarang kita coba cek konfigurasi terangnya. Caranya ketik IX, lalu enter, lalu kita ketikkan do show interface terang, atau jika kalian ingin mempersingkatnya, kalian cukup ketik do shintr lalu klik enter. Dan di sini akan muncul semua konfigurasi terangnya. Lalu kita coba kirimkan pesan dari PC 5 ke PC 9. Caranya klik P di keyboard, lalu arahkan dari PC 5 ke PC 9. Dan di bawah sini bisa kalian lihat bahwa ada tanda successful. Itu artinya kita berhasil. Dan itulah akhir dari studi kasus 2. Dan selanjutnya aku akan membahas load terang. Load terang adalah sebuah fitur konfigurasi pada port terang perangkat switch Cisco yang berfungsi untuk membatasi atau menyaring, yaitu filtering, ID VLAN mana saja yang diizinkan melintasi jalur terang tersebut. Secara standar, bawaan pabrik atau default ketika sebuah switch diubah modenya menjadi terang, port tersebut secara otomatis akan membuka pintu selebar-lebarnya untuk seluruh ID VLAN yang ada pada VLAN 1 hingga 4094 agar bisa lewat menyeberang ke switch tetangga. Kondisi default ini kurang ideal pada jaringan skala besar karena paket data siaran atau broadcast traffic dari VLAN yang tidak berkepentingan di switch asal akan tetap dikirimkan ke switch tujuan yang akhirnya membuang-buang bandwidth jalur utama dan membebani kinerja CPU switch penerima. Dengan menerapkan perintah switch port terang allowed VLAN, seorang network engineer memiliki kendali penuh untuk menentukan daftar spesifik VLAN yang benar-benar membutuhkan akses penyeberangan saja. Sebagai contoh, jika switch A dan switch B hanya memiliki komputer untuk VLAN 10 yaitu divisi keuangan dan VLAN 20 untuk divisi HRD, maka kita bisa mengkonfigurasi jalur terang di antara kedua switch tersebut agar hanya meloloskan VLAN 10 dan 20. Semua paket yang berasal dari VLAN lain, misalnya VLAN 30 milik divisi tamu
maka akan langsung dicegat dan di-drop di pintu masuk port terang, sehingga lalu lintas jaringan menjadi jauh lebih bersih, menghemat kapasitas, dan lebih aman dari potensi intipan antar divisi. Dan selanjutnya, aku akan membahas studi kasus 3, konfigurasi lower trunk. Dan sekarang, aku akan mempraktikkan studi kasus 3. Pertama, aku akan membuat topologi gambarannya terlebih dahulu. Caranya kita tambahkan PC, 2 PC, satu di bawah switch 2 dan satu lagi di bawah switch 3 ini. Lalu aku ganti nama perangkatnya. Di PC 17 ini aku ganti menjadi PC tamu 1, dan di PC 18 ini aku ganti menjadi PC tamu 2. Lalu hubungkan masing-masing PC ke masing-masing switch. Lalu kita tambahkan IP di masing-masing PC. Untuk PC tamu 1, aku akan menggunakan IP 192.168.10.1, dan untuk PC tamu 2, aku akan menggunakan IP 192.168.10.2. Dan sekarang kita konfigurasikan VLAN untuk PC tamu 1 di switch 2. Caranya klik switch 2, lalu kita ke configure terminal, lalu kita masuk ke VLAN number. Cara pertama, kita tentukan ingin menggunakan VLAN number berapa. Misalnya aku ingin menggunakan VLAN number 10, maka ketikkan VLAN 10, lalu enter. Lalu kita berikan name untuk VLAN 10. Caranya ketik name, lalu kalian bebas untuk mengisi namanya. Sebagai contoh, aku akan menggunakan tamu, lalu enter. Lalu masuk ke interface range PC tamu 1. Caranya kita lihat terlebih dahulu PC tamu 1 terhubung ke interface berapa. FA0/6, lalu kita ketik. Lalu kita ke configure terminal terlebih dahulu. Kita ketikkan int FA06, lalu klik enter. Lalu berikan switch port mode access, lalu klik enter. Lalu kita berikan juga switch port access VLAN. Caranya ketik switch port access VLAN, lalu kita masukkan nomor VLAN yang kita gunakan tadi, yaitu 10. Lalu klik enter. Sorry, di sini aku tertukar. Harusnya switch port access VLAN 10 seperti ini, lalu klik enter. Dan sekarang kita konfigurasikan VLAN 10 untuk PC tamu 2 di switch 3. Caranya kita masuk terlebih dahulu di VLAN 10 di switch 3. Kita ke configure terminal terlebih dahulu, lalu kita ketikkan VLAN 10, lalu enter. Lalu berikan name untuk VLAN 10 di switch 3. Caranya ketik name, lalu isi sesuai dengan yang kalian mau, misalnya tamu, lalu enter. Lalu kita masuk ke interface range PC tamu 2. Caranya kita lihat terlebih dahulu PC tamu 2 terhubung di interface berapa, yaitu FA0/6. Lalu kita ke configure terminal dan ketikkan int FA06, lalu enter. Lalu kita tambahkan switch port mode. Caranya ketik switch port mode access, lalu klik enter. Lalu kita tambahkan lagi switch port access VLAN 10. Caranya ketik switch port access
VLAN 10, lalu klik enter. Lalu kita cek terlebih dahulu konfigurasi VLAN-nya. Caranya kembali ke configure terminal terlebih dahulu, lalu ketikkan do shfl br, lalu klik enter. Dan di sini bisa dilihat bahwa VLAN tamu sudah muncul, yaitu yang ini ya. Lalu sekarang kita coba cek konfigurasi terangnya. Caranya kita ke configure terminal, lalu ketik do shinttr, lalu klik enter. Dan di sini bisa dilihat kalau VLAN allowed on terangnya ini adalah 1 sampai 1005. Dan itu berarti VLAN 10 juga bisa mengirim pesan ke ruangan lain. Lalu kita coba mengirimkan pesan dari PC tamu 1 ke PC tamu 2. Dan bisa dilihat kalau di sini hasilnya berhasil. Maka dari itulah kita akan mengkonfigurasikan allowed terang untuk mengizinkan hanya VLAN 2 dan 3 yang boleh melakukan pengiriman pesan. Dan sekarang kita konfigurasikan allowed terang di switch 2. Pertama, kita masuk ke interface yang menghubungkan switch 2 dengan switch 3 di switch 2. Caranya kita klik switch 2, lalu kita ke configure terminal, kita ke configure terminal, lalu kita ketikkan intfa05, lalu klik enter. Lalu tambahkan switch port terang allowed VLAN. Caranya ketik switch port terang allowed VLAN, lalu masukkan VLAN berapa saja yang kalian ingin izinkan. Jika di kasusku ini, maka itu artinya VLAN 2 dan juga VLAN 3. Kalian cukup ketikkan 2,3, lalu klik enter. Lalu sekarang kita cek kembali konfigurasi terangnya. Caranya kita ke configure terminal, lalu ketikkan do shinttr, lalu klik enter. Dan bisa dilihat di sini kalau VLAN allowed terangnya di sini hanya 2 sampai 3. Lalu kita konfigurasikan allowed terang di switch 3 dengan langkah yang sama. Kita masuk terlebih dahulu ke interface yang menghubungkan switch 3 dengan switch 2 di switch 3. Caranya klik switch 3, lalu ke configure terminal terlebih dahulu. Ketik int, lalu masukkan fa0/5, lalu klik enter. Lalu kita masukkan switch port terang allowed VLAN. Caranya ketik switch port terang allowed VLAN, lalu masukkan VLAN yang ingin kalian izinkan, misalnya 2,3, lalu klik enter. Lalu sekarang kita coba cek konfigurasi terangnya. Caranya kita ke configure terminal, lalu ketik do shinttr, lalu klik enter. Dan di sini bisa dilihat kalau VLAN allowed terangnya ini 2 sampai 3. Lalu sekarang kita coba kirimkan pesan dari PC 1 ke PC 2. Dan bisa dilihat di sini bertuliskan valid. Tetapi itu artinya kita berhasil konfigurasi allowed terang. Dan itulah akhir dari studi kasus 3. Dan selanjutnya aku akan membahas switch layer 3. Switch layer 3 atau multi-layer switch adalah perangkat jaringan cerdas yang menggabungkan fungsi kecepatan tinggi dari sebuah switch layer 2 biasa dengan kecerdasan pemilihan jalur atau routing dari sebuah router. Pada jaringan tradisional, switch hanya bekerja di data link layer atau layer 2 dengan membaca MAC address untuk menghubungkan komputer di dalam satu jaringan lokal atau LAN yang sama. Jika jaringan lokal tersebut dipecah menjadi beberapa VLAN, maka lalu lintas datanya harus dikirim keluar menuju router fisik eksternal agar bisa saling berkomunikasi. Switch layer 3 memotong jalur birokrasi tersebut dengan kemampuan memproses data hingga ke network layer atau layer 3, sehingga
proses perutuhan antar VLAN atau inter-VLAN routing dapat diselesaikan secara internal dalam satu papan sirkuit perangkat yang sama. Keunggulan utama yang membuat switch layer 3 mendominasi pusat data atau data center perusahaan skala besar adalah kecepatan performanya. Perangkat ini melakukan proses routing bukan melalui perangkat lunak atau software seperti pada router konvensional, melainkan menggunakan perangkat keras khusus berupa chip ASIC atau Application Specific Integrated Circuit. Teknologi ini memungkinkan switch layer 3 melakukan pengalihan paket data atau paket switching dengan kecepatan jutaan paket per detik atau wire speed switching, mendekati kecepatan transfer kabel fisik aslinya. Hal ini menjadikan solusi terbaik untuk bertindak sebagai core switch atau tulang punggung jaringan yang bertugas mengatur lalu lintas data raksasa antar gedung tanpa menimbulkan efek botol atau bottleneck. Dan selanjutnya, aku akan membahas studi kasus 4, konfigurasi VLAN dan terang pada switch layer 3. Dan sekarang, aku akan mempraktekkan studi kasus 4. Lalu, kita buat satu topologi lagi seperti ini, namun ganti switch-nya menjadi switch layer 3. Pertama, kita tambahkan switch layer 3-nya. Caranya klik Network Devices, klik Switch, dan di sini kalian bisa memilih antara yang 3960/24PS atau yang 3650/24PS. Lalu kita pilih salah satunya, lalu taruh di dalam. Lalu tambahkan 4 PC. Lalu aku ganti nama dari masing-masing perangkatnya. Multi-layer switch 0 ini ku ganti menjadi switch 3, switch LY3. Lalu untuk PC19 ini ku ganti menjadi PC13, PC20 ku ganti menjadi PC14, PC21 ku ganti menjadi PC15, dan PC22 ku ganti menjadi PC16. Lalu hubungkan semuanya. Lalu aku akan copy paste kedua rektangelnya ini, lalu taruh di sini. Dan aku juga akan copy paste node-nya ini dan taruh di sini. Lalu kita tambahkan IP di masing-masing PC. Untuk PC13, aku akan menggunakan VLAN 2 dengan IP 192.168.1.5. Untuk PC14, aku akan menggunakan VLAN 2 dengan IP 192.168.1.6. Dan untuk PC15, aku akan menggunakan VLAN 3 dengan IP 192.168.2.5. Dan untuk PC16, aku akan menggunakan VLAN 3 dengan IP 192.168.2.6. Dan sekarang kita konfigurasikan VLAN 2 di switch layer 3.
Pertama, kita masuk ke VLAN 2 di switch layer 3. Caranya, klik switch layer 3, klik CLI, lalu kita ke configure terminal. Di sini kita ketik no terlebih dahulu, lalu klik enter, lalu klik enter lagi. Baru setelah itu kita masuk ke configure terminal. Lalu kita ketikkan VLAN 2, lalu enter. Lalu kita tambahkan name untuk VLAN 2. Caranya ketik name, NOC, lalu enter. Ketik EX, lalu enter. Lalu masuk ke interface range PC 13 dan PC 14. Caranya, lihat terlebih dahulu PC 13 terhubung ke interface berapa dan PC 14 terhubung ke interface berapa. Lalu kita ketikkan range FA0/1 lalu FA0/2 lalu klik enter. Lalu tambahkan switch port mode. Caranya ketikkan switch port mode akses lalu klik enter. Lalu tambahkan switch port akses VLAN. Caranya ketik switch port akses VLAN, lalu masukkan VLAN sesuai dengan skema yang ini, yaitu VLAN 2, lalu klik enter. Jadi PC 13 dan PC 14 ini akan masuk ke VLAN 2 secara konfigurasi. Dan sekarang kita konfigurasikan VLAN 3 di switch layer 3. Pertama, kita masuk ke VLAN 3 terlebih dahulu. Kita ke configure terminal terlebih dahulu. Lalu kita ketik VLAN 3 lalu enter. Lalu kita tambahkan name untuk VLAN 3. Caranya ketik name, lalu ketik lab, lalu enter. Lalu masuk ke interface range PC 15 dan 16. Caranya lihat terlebih dahulu PC 15 dan 16 terhubung ke interface berapa di di switch layer 3. Lalu setelah mengetahui, kita ketik di sini int range FA0/3, FA0/4, lalu klik enter. Lalu tambahkan switch port mode. Caranya ketik switch port mode akses lalu klik enter. Lalu tambahkan switch port akses VLAN. Caranya ketik switch port akses VLAN lalu masukkan angka sesuai dengan skema yang ini, yaitu 3, lalu klik enter. Jadi PC 15 dan 16 ini akan masuk ke VLAN 3 secara konfigurasi. Dan sekarang kita konfigurasikan terang di switch 2. Pertama, kita masuk ke interface yang menghubungkan kedua switch ini di switch 2. Caranya kita cek terlebih dahulu switch 2 terhubung ke switch 3 terhubung ke switch layer 3 menggunakan interface berapa. Lalu kita masuk ke switch 3, lalu kita ke configure terminal, lalu masuk ke interface-nya, ketik interface FA0/7, lalu klik enter. Lalu kita tambahkan switch port mode terang, lalu klik enter, lalu klik enter lagi. Lalu kita konfigurasikan terang di switch layer 3. Pertama, kita masuk ke interface yang menghubungkan kedua switch ini di switch layer 3. Caranya kita cek terlebih dahulu switch layer 3 terhubung ke switch 3 menggunakan interface berapa. Lalu setelah tahu, kita buka switch layer 3, kita ke configure terminal, lalu kita ketikkan int, masukkan interface-nya FA05, lalu klik enter. Lalu tambahkan switch port terang encapsulation.1Q.
Ini berfungsi untuk mengatur aturan penandaan data atau enkapsulasi pada kabel penghubung utama antar switch atau switch ke router. Caranya, ketik switch port trunk encapsulation .1q, lalu klik enter. Lalu kita berikan switch port mode terang. Caranya ketik switch port mode terang, lalu klik enter. Lalu kita cek konfigurasi terangnya. Caranya kita kembali ke configure terminal, lalu ketik do shinttr, lalu klik enter. Dan akan muncul semua konfigurasi terangnya. Lalu kita coba kirimkan pesan. Pertama, kita coba kirimkan dari PC 5 ke PC 13 dan di sini successful. Lalu kita coba kirimkan dari Kita coba kirimkan dari PC 10 ke PC 14 dan di sini juga berhasil atau successful. Lalu sekarang kita coba kirimkan lagi dari PC 7 ke PC 15 dan di sini juga successful. Lalu kita coba kirimkan dari PC 12 ke PC 16 dan di sini juga successful. Dan itulah akhir dari studi kasus 4. Dan selanjutnya aku akan membahas Dynamic Trunking Protocol. Dynamic Trunking Protocol atau DTP adalah protokol kepemilikan eksklusif atau proprietary milik Cisco yang beroperasi pada data link layer atau layer 2 dan berfungsi untuk menegosiasikan status operasional sebuah port switch secara otomatis. Ketika dua switch Cisco saling terhubung menggunakan kabel, protokol DTP akan saling bertukar pesan khusus untuk menentukan apakah sambungan di antara kedua port tersebut harus berubah menjadi jalur terang untuk membawa banyak VLAN atau tetap menjadi jalur biasa, yaitu akses port untuk menghubungkan PC pengguna. Kehadiran DTP ini dirancang oleh Cisco untuk memberikan kemudahan bagi administrator jaringan, sehingga mereka tidak perlu melakukan konfigurasi manual baris demi baris di kedua ujung switch saat ingin membangun jalur penghubung antar perangkat. Meskipun menawarkan kemudahan otomatisasi yang tinggi, penggunaan DTP dalam kondisi default di jaringan produksi dunia kerja nyata sangat dihindari karena membawa risiko keamanan cyber yang cukup besar. Sifat DTP yang terlalu ramah dan pasif dalam menerima negosiasi dapat dimanfaatkan oleh penyusup melalui serangan bernama VLAN hopping. Seorang peretas dapat menghubungkan laptop ke port switch, lalu menjalankan aplikasi simulasi untuk mengirimkan pesan DTP palsu yang berpura-pura bahwa laptop tersebut adalah sebuah switch Cisco yang tangguh yang meminta jalur tracking. Jika negosiasi otomatis ini berhasil, pintu gerbang terang akan terbuka secara ilegal ke laptop, memungkinkan mereka untuk mengintip lalu lintas data dan melompat antar VLAN sensitif perusahaan yang seharusnya terisolasi ketat. Berikut adalah mode-mode operasional DTP, yaitu ada 4 mode utama port terkait DTP pada Cisco switch. Yang pertama, switch port mode access, memaksa port secara absolut menjadi port biasa atau layer 2 untuk perangkat akhir atau end device. Port ini secara aktif mengirimkan pesan DTP untuk memberitahu tetangganya bahwa dia adalah port access. Lalu yang kedua, switch port mode terang, memaksa port secara absolut menjadi jalur terang. Port ini juga secara aktif mengirimkan pesan DTP untuk mengajak ujung kabel lainnya ikut berubah menjadi jalur terang. Lalu yang ketiga, switch port mode dynamic desirable. Port ini secara agresif dan aktif mengirimkan pesan negosiasi DTP untuk mengajak perangkat di ujung kabel berubah menjadi jalur terang. Kondisi bawaan pada beberapa seri switch Cisco lama. Lalu yang keempat, switch port mode dynamic auto,
Port ini bersikap pasif. Dia mampu menjadi terang, tapi hanya menunggu dan akan berubah menjadi terang jika diajak oleh port di ujung kabel yang bermode desirable atau terang. Kondisi bawaan pada switch Cisco Catalyst modem seperti pada seri 2960. Dan berikut adalah tabel DTP. Dan selanjutnya, aku akan membahas studi kasus 5, implementasi DTP. Dan sekarang, aku akan mempraktikkan studi kasus 5. Pertama, kita coba cek switch port mode di interface yang menghubungkan switch 2 ke switch 3. Caranya, klik switch 2, lalu kita ke privilege exec mode, lalu kita ketikkan show interface, lalu kita masukkan interface yang menghubungkan switch 2 ke switch 3, yaitu FA05, lalu ketik switch port, atau jika kalian ingin mempersingkatnya maka kalian cukup ketikkan SHINT lalu masukkan interface-nya FA0/5 lalu ketik SWI lalu klik enter. Lalu akan terlihat detail switch port dari interface FA05. Dan di sini ada detail administrative mode, yaitu terang. Mode ini menampilkan status mode interface sesuai dengan yang kita konfigurasikan. Lalu ada juga operational mode. Ini adalah untuk melihat hasil status interface setelah kita konfigurasi. Jadi misalnya di switch 2 dan di switch 3 aku mengkonfigurasikannya sama-sama terang, maka operasional mode ini akan menampilkan terang. Lalu sekarang kita coba lihat switch port default dari interface yang belum dikonfigurasi. Caranya ketik SHINT lalu masukkan interface yang tidak digunakan pada topologi ini, pada semua topologi ini, misalnya interface FA0/13, lalu ketik SWI lalu klik enter. Dan di sini bisa dilihat kalau administratif modenya ini bertuliskan dynamic auto, dan ini adalah default atau bawaannya, dan juga operasional modenya ini adalah down. Kenapa down? Itu karena kita tidak mengkonfigurasikannya. Di studi kasus sebelumnya, di switch 2, 3, dan layer 3, kita selalu menggunakan switch port mode terang. Nah, bagaimana jika di switch 2 ini kita ganti switch port modenya ke dynamic auto? Caranya kita ke configure terminal terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke interface yang menghubungkan switch 2 ke switch 3. Caranya ketik INT FA0/5, lalu ketikkan switch port, lalu switch port mode, lalu kita masukkan, misalkan kita akan menggunakan dynamic auto, lalu klik enter lagi. Lalu kita coba cek lagi switch port mode di interface FA05. Caranya ke privilege exec mode, lalu ketikkan do SHINT FA05 SWI lalu klik enter. Dan di sini bisa dilihat kalau administratif modenya ini dynamic auto dan operasional modenya ini masih terang. Dan bisa dilihat di sini kalau operasional modenya ini masih terang karena sesuai dengan tabel yang tadi, jika dynamic auto bertemu terang maka hasilnya terang. Nah, sekarang bagaimana jika di switch 3 ini kita ganti menjadi switch port modenya ke dynamic auto juga? Caranya klik switch 3, kita ke configure terminal, lalu kita masuk ke interface FA05 juga, FA05 lalu klik enter. Kita ketik switch port mode dynamic auto lalu klik enter, lalu klik enter lagi.
Lalu kita coba cek lagi switch port mode di interface FA05-nya. Dan bisa dilihat di sini, kalau operasional modenya ini sudah berubah menjadi akses kalau operasional modenya ini sudah berubah menjadi static access dan administratif modenya sudah berubah menjadi dynamic auto. Lalu kita coba kirimkan pesan dari PC 5 ke PC 9 dan bisa dilihat di sini kalau hasilnya pasti gagal karena operasional modenya static access. Lalu sekarang kita coba ganti switch port modenya ke dynamic desirable di switch 3. Caranya klik switch 3, lalu kita ke configure terminal. Lalu kita masuk ke interface FA05 lagi. Lalu kita klik enter dan di sini kita ketik switch port mode dynamic desirable. Lalu klik enter lagi. Lalu kita coba cek lagi switch port di interface FA05-nya. Dan bisa dilihat di sini kalau operasional modenya sudah kembali ke terang. Namun administratif modenya sudah beralih ke dynamic desirable. Lalu kita coba mengirimkan pesan lagi dari PC 5 ke PC 9. Dan bisa dilihat di sini kalau hasilnya successful. Dan itulah akhir dari studi kasus 5. Dan selanjutnya aku akan membahas paket tagged dan paket untagged. Paket tagged dan paket untagged secara teknis lebih tepat disebut frame pada layer 2 adalah dua wujud data Ethernet yang dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya informasi pengenal VLAN di dalam struktur headernya. Paket tagged adalah sebuah frame Ethernet standar yang telah dimodifikasi dengan menyisipkan label digital khusus sebesar 4 byte berdasarkan standar internasional IEEE 802.1Q di antara kolom alamat asal atau source MAC dan kolom tipe data. Label ini berisi informasi krusial seperti nomor ID VLAN atau VLAN ID dan prioritas kualitas layanan atau QoS. Paket berlabel ini hanya hidup dan mengalir di dalam jalur tol antar perangkat infrastruktur jaringan seperti kabel penghubung antar switch yaitu trunk link atau kabel menuju router, sehingga perangkat-perangkat tersebut dapat mengenali identitas dan mengarahkan paket data ke kelompok jaringan virtual yang tepat. Di sisi lain, paket untagged adalah frame Ethernet murni standar bawaan industri yang sama sekali tidak mengandung label modifikasi 802.1Q. Paket jenis ini adalah format bahasa universal yang digunakan oleh seluruh perangkat akhir atau end device seperti komputer, laptop, printer, dan server biasa. Karena kartu jaringan atau NIC pada perangkat-perangkat tersebut tidak dirancang untuk memahami struktur data yang dimodifikasi dengan tag VLAN. Ketika sebuah komputer mengirimkan data ke jaringan, data tersebut keluar sebagai paket untagged. Data tersebut baru akan diberikan label atau tag secara internal oleh komponen switch saat masuk ke dalam sistem. Dan labelnya akan dikelupas kembali menjadi paket untagged yang bersih sebelum diserahkan ke komputer tujuan di ujung jaringan. Berikut adalah rincian anatomi teknis paket tagged, sifat dan perilaku paket untagged, yaitu pertama ada anatomi teknis paket tagged IEEE 802.1Q, penyisipan label. Protokol 802.1Q menyelipkan teks sebesar 4 byte atau 32 bit ke dalam frame Ethernet asli. Lalu, isi di dalam tag 4 byte
TPID, Tag Protocol Identifier 16 bit berisi kode 0x81000 untuk memberitahu perangkat bahwa ini adalah paket yang memiliki tag VLAN. Lalu ada PCP atau Priority Code Point 3 bit digunakan untuk mengatur prioritas data atau Quality of Service atau QoS. Misalnya, mendahulukan paket suara atau VoIP agar tidak putus-putus. Lalu ada juga DEI, Drop Eligible Indicator, 1 bit, menandakan apakah paket boleh dibuang jika jaringan sedang sangat padat. Lalu ada VLAN ID, 12 bit, menunjukkan angka nomor ID VLAN dari rentang 1 hingga 4094 kepemilikan paket tersebut. Lalu yang kedua, sifat dan perilaku Untagged, format standar, menggunakan struktur frame Ethernet 2 biasanya tanpa ada modifikasi kolom. Lalu batas maksimal ukuran atau MTU, paket Untagged standar memiliki ukuran maksimal 1518 byte ketika diberi tag 4 byte. Ukurannya membengkak menjadi 1522 byte, disebut juga baby giant frame. Perangkat switch modem sudah otomatis mendukung perubahan ukuran ini. Dan ini adalah perbedaan paket tagged dan untagged di Cisco Packet Tracer. Dan selanjutnya, aku akan membahas Native VLAN. Native VLAN adalah sebuah konsep pada jalur terang perangkat switch Cisco yang berfungsi untuk menentukan kemana lalu lintas data tanpa label atau untagged traffic harus diarahkan. Secara standar industri, semua paket yang melintasi jalur terang antar switch wajib diberi label digital atau VLAN tagging 802.1Q agar tidak tertukar. Namun, jika ada paket data yang tiba-tiba masuk ke jalur terang tanpa memiliki label sama sekali, misalnya paket dari perangkat lama yang tidak mendukung VLAN, atau lalu lintas protokol manajemen otomatis seperti CDP atau Cisco Discovery Protocol dan STP, yaitu Spanning Tree Protocol, maka switch penerima tidak akan membuang paket tersebut. Sebagai gantinya, switch akan secara otomatis memasukkan paket tanpa label tersebut ke dalam kelompok native VLAN yang telah ditentukan. Secara bawaan pabrik atau default, seluruh perangkat Cisco menetapkan VLAN 1 sebagai native VLAN mereka. Meskipun memberikan kemudahan operasional, membiarkan native VLAN berada di VLAN 1 pada jaringan produksi sangat tidak disarankan karena menciptakan celah keamanan cyber yang serius melalui serangan VLAN hopping. Pertas dapat memanfaatkan sifat native VLAN yang tidak diberi label ini untuk menyusupkan paket ilegal dan melompat ke VLAN lain tanpa melalui router. Oleh karena itu, para profesional jaringan selalu menetapkan praktik terbaik atau best practice dengan mengubah nomor ID native VLAN ke angka acak yang tidak digunakan oleh pengguna. Misalnya VLAN 999 dan memastikan bahwa nomor ID atau native VLAN di kedua ujung switch yang terhubung di kabel wajib sama persis guna menghindari error sistem. Dan selanjutnya, aku akan membahas studi kasus 6, konfigurasi native VLAN. Dan sekarang, aku akan mempraktikkan studi kasus 6. Pertama, kita tambahkan 2 PC. Lalu, aku ganti nama dari masing-masing PC-nya. PC 23 menjadi PC 17, PC 24 menjadi PC 18. Lalu, hubungkan semuanya. Lalu, kita tambahkan IP di masing-masing PC-nya. Untuk PC 17, aku akan menggunakan 10.10.10.1 dan untuk PC 18, aku akan menggunakan 10.10.10.2.
Jadi, semisal ada dua PC yaitu PC 17 dan 18 yang sangat lama namun masih bisa berfungsi. Lalu PC 17 ini ingin mengirimkan pesan ke PC 18, namun PC 17 dan PC 18 tidak mendukung protokol Tagged. Maka dari itu, kita konfigurasikan native VLAN. Dan kita akan mengkonfigurasikan native VLAN 1 ini menjadi native VLAN 99. Dan sekarang kita konfigurasikan native VLAN. Pertama, kita konfigurasikan native VLAN di switch 2 terlebih dahulu. Pertama-tama kita masuk ke VLAN 99. Caranya klik switch 2, lalu kita ke configure terminal. Setelah itu kita ketik VLAN 99 lalu klik enter. Lalu kita berikan name untuk VLAN 99. Caranya ketik name, lalu masukkan nama yang ingin kalian gunakan. Misalnya manajemen, lalu klik enter. Lalu masuk ke interface PC 17 ini. Pertama kita lihat terlebih dahulu PC 17 ini terhubung ke switch 2 menggunakan interface berapa? Yaitu FA07. Lalu kita kembali ke switch 2 ini. Lalu kita ke configure terminal terlebih dahulu. Lalu kita ketik int FA0/7 lalu klik enter. Lalu berikan switch port mode. Caranya ketik switch port mode akses lalu klik enter. Lalu berikan juga switch port akses VLAN 99. Caranya ketik switch port akses VLAN 99. Oh iya, VLAN 99 ini tergantung bisa berubah sesuai dengan VLAN yang kalian gunakan untuk native VLAN PC 17 dan PC 18 ini. Lalu kita klik enter. Lalu kita masuk ke interface yang menghubungkan switch 2 ke switch 3. Caranya kita ke configure terminal, lalu kita ketikkan int FA0/5 lalu klik enter. Lalu kita tambahkan switch port terang native VLAN. Ini adalah untuk menentukan nomor VLAN yang akan dilewati melalui kabel terang tanpa tag identitas atau untag. Caranya ketik switch port terang native VLAN. Lalu isi sesuai dengan VLAN yang kita tentukan untuk menjadi native VLAN. Di kasusku ini, aku menggunakan VLAN 99 lalu enter. Dan di sini ada pesan blocking fast Ethernet 0/5. Itu karena ada perbedaan native VLAN di switch 2 dan switch 3. Makanya terjadi blocking. Namun akan ter-unblock lagi jika kita sudah konfigurasi native VLAN di switch 3. Lalu sekarang kita coba cek konfigurasi terangnya. Caranya kita ke configure terminal terlebih dahulu. Lalu ketik do shinttr lalu klik enter. Dan bisa dilihat di sini kalau native VLAN-nya sudah berubah menjadi 99. Dan sekarang kita konfigurasikan native VLAN juga di switch 3. Caranya, pertama kita masuk ke VLAN 99 di switch 3. Caranya klik switch 3, ke configure terminal, lalu ketik VLAN 99 lalu klik enter. Lalu berikan nama untuk VLAN 99. Caranya ketik name, lalu kita isi sesuai dengan yang tadi, yaitu manajemen, lalu klik enter. Lalu kita masuk ke interface yang menghubungkan PC 18 dengan switch 3. Caranya kita lihat terlebih dahulu PC 18 terhubung ke switch 3 menggunakan interface berapa. Dan di sini dia menggunakan interface FA0/8.
Lalu kita ke configure terminal terlebih dahulu, lalu ketik int fa0/8, lalu enter. Lalu berikan switch port mode akses. Lalu kita tambahkan lagi switch port akses VLAN 99 sesuai dengan VLAN yang kita buat tadi. Lalu kita masuk ke interface yang menghubungkan switch 3 dengan switch 2. Caranya kita ke configure terminal, lalu ketik int fa0/5. Kita kembali ke configure terminal, lalu ketik interface fa0/5, lalu klik enter. Lalu kita tambahkan switch port terang native VLAN. Caranya ketik switch port terang native VLAN, lalu masukkan angka yang kita gunakan di switch 2 tadi. Karena di switch 2 tadi kita menggunakan native VLAN 99, maka di sini kita juga menggunakan native VLAN 99, lalu enter. Dan bisa dilihat kalau ada pesan unblocking fast ethernet 0/5. Itu artinya portnya sudah ter-unblock. Lalu karena di studi kasus sebelumnya kita mengkonfigurasikan allowed terang, maka kita atur kembali allowed terangnya kembali seperti default. Tetapi jika kalian tidak mengkonfigurasikan allowed terang, kalian bisa melewatkan step ini. Kita konfigurasikan terlebih dahulu allowed terang all di switch 2. Caranya buka switch 2, lalu ke configure terminal, lalu ketik int fa0/5, lalu klik enter, ketik switch port terang allowed all, lalu klik enter. Di sini harusnya switch port terang allowed VLAN all ya, lalu klik enter. Lalu kita konfigurasikan juga allowed terang di switch 3 ini. Caranya kita ke configure terminal terlebih dahulu, lalu kita masuk ke interface fa0/5, lalu klik enter, lalu kita ketik switch port terang allowed VLAN all, lalu klik enter. Lalu kita coba cek konfigurasi terangnya. Caranya kita ke configure terminal, lalu ketik do sh int tr, lalu klik enter. Dan bisa dilihat di sini kalau VLAN allowed on terangnya ini sudah berganti menjadi 1 hingga 1005 dari yang tadinya 1, 2, dan 3 saja. Lalu sekarang kita coba kirimkan pesan dari PC 17 ke 18. Dan bisa dilihat di pojok kanan bawah di sini kalau hasilnya itu berhasil. Dan itulah akhir dari studi kasus 6. Dan itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Jadi, udah gak penasaran kan soal VLAN trunking? Mungkin cukup sekian video aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, dan aku mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Aku Yoga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.